A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin wansur 'alaina min khazaini bi rahmatika ya arhamar rahimin. Segala puja dan puji syukur kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita limpahan rahmat, karunia serta nikmatnya, sehingga syukur alhamdulillah bagi hari yang berbahagia ini kita bisa berkumpul di tempat yang mulia dan penuh berkah. Diawali dengan salat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan talabul ilmi. Mudah-mudahan aktivitas amal ibadah kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh. Ilmu yang kita kaji, yang sudah kita pelajari, mudah-mudahan menjadi ilmu yang berkah manfaat dunia sampai akhirat. Ilmu yang bukan cuma sekedar tahu, tapi bisa berbuah amal soleh dan kebaikannya. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curah kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada para pengikutnya. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini termasuk umatnya yang senantiasa menghidupkan sunnah-sunnahnya dan kelak mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani fillah rahimakumullah. Kemarin kita sudah membahas cerita ya, antara perbincangan seorang guru dengan muridnya. Seorang imam Syakik al-Balkhi ya, yang kemudian bercengkrama dengan muridnya Imam Hatim al-Asam. Masih ingat Pak? Masih ya? Yang 8 perkara itu. Baik, mudah-mudahan 8 perkara yang kemarin kita bahas ini bisa menjadi perhiasan kita juga setiap harinya, insya Allah. Nah, ikhwatal iman rahimakumullah, menutup daripada bab kitabul ilmi di kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali kemudian merinci Pak yang menjadi ciri-ciri ulamaul akhirah. Jadi ulama akhirat itu punya ciri. Kalau tidak salah hitung ada 11 ini. Beliau memberikan ciri yang biasanya ada melekat pada ulama-ulama akhirat. Tapi bukan berarti kalau misalkan nggak ada salah satunya nggak jadi ulama akhirat, nggak gitu juga. Ini sebagai ciri, sebagai tanda yang mudah-mudahan tanda-tanda ini juga bisa menginspirasi kita, bisa menjadi inspirasi kita dalam kehidupan, gitu ya. Yang pertama, ciri ulama akhirat adalah alla yatlubad dunya bi'ilmihi, tidak mencari dunia dengan ilmunya. Nah, sebagai orang tua kita harus mengingatkan Pak, kenapa sih anak kita harus kita didik dengan luar biasa, serius, sekolahnya bagus begitu ya, berguru kepada guru-guru yang juga luar biasa hebat. Tanamkan dan ajarkan kepada mereka mencari ilmu itu ketika sudah mendapatkannya bukan digunakan untuk mencari dunia. Ada sebagian orang tua kita yang mengajarkan anaknya, mohon maaf sedikit keliru itu. Nah, sekolah kamu ketika nanti selesai dapat ijazah biar bisa kerja. Sering nggak Pak dengar begini? Sering nggak? Nah, ikhwatal iman rahimakumullah, buat kita yang sudah tahu tentang tata cara dan adab mencari ilmu, ilmu itu dicari bukan untuk mencari dunia. Ilmu dicari itu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Simpelnya gini, kalau udah dapat ilmu, dapat ijazah, dapat kerjaan nggak kira-kira? Dapat nggak kira-kira? Dapat insya Allah. Yang penting dia mau usaha, mau nyari. Tapi kalau diniatin dunia itu udah pasti nggak dapat akhirat. Karena ketika dia sudah niatnya mencari dunia,
Ketika sudah mendapatkan ilmu untuk mencari dunia saja, sudah dipastikan ikhwatal iman rahimakumullah, akhiratnya tidak akan mendapatkan apa-apa, bahkan dunianya pun belum tentu dapat. Tapi kalau cuma diniatkan untuk akhirat, serius dia belajarnya karena ada keberkahan di dalam mencari ilmunya, akhiratnya insya Allah dapat, dunianya pun insya Allah mengikuti. Nah, ini kan pelajaran berharga buat kita. Bukan cuma kepada orang alim yang sudah berilmu, tapi kita sebagai orang tua yang sedang mendidik, memiliki cita-cita besar anak-anak kita nanti menjadi para alim ulama, cendekiawan yang begitu luar biasa. Tanamkan kepada mereka ketulusan dan keikhlasan ketika mencari ilmunya. Jangan sampai salah jalan. Yang kedua, ciri ulama akhirat, an takuna inayatuhu bi tahsilil ilmin nafi fil akhirah. Hendaknya dia memiliki perhatian dan fokus untuk menghasilkan ilmu yang bisa mendekatkannya kepada kehidupan akhirat. Setinggi apapun ilmu seseorang, Pak, sejatinya haruslah menjadikan ilmu itu wasilah mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apapun bentuknya. Belajar ilmu agama jelas kalau itu mah, ya, dia mengkaji sumber-sumber rujukan daripada dalil-dalil syar'i ketika dia melakukan ritual ibadah. Belajar tentang ekonomi, bagaimana caranya dia bisa mengembangkan ekonomi secara syar'i, secara syariat, tuntunan agama. Karena bab muamalah ini terus berkembang, Pak, sesuai dengan kebutuhan zaman. Ini pun tantangan ikhwatal iman rahimakumullah. Bagaimana dia bisa membuat pondasi-pondasi ekonomi yang berlandaskan aturan Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kapitalis banget, kan begitu ya, atau sosialis banget, menguasai, memonopoli, kan nggak boleh dalam agama kita. Betul ya? Bahkan ajaran agama kita yang begitu luar biasa menanamkan bagaimana ekonomi itu dibangun untuk mensukseskan orang lain. Kita jadi orang kaya, Pak. Perintah buat orang kaya apa sih yang utama? Sedekah, betul ya? Bantu saudaramu untuk bisa juga sukses dan kaya seperti dirimu, begitu. Karena kalau misalkan kekayaan ini dipegang sama orang-orang beriman, berkah. Dia punya perusahaan, maka orang-orang yang dipilih untuk memajukan perusahaannya pasti orang-orang yang juga taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul nggak sih, Pak? Hah? Cuman ngidupin mesin mah kayaknya nggak mesti, mohon maaf gitu, nggak mesti S1. Betul. Biasanya mesin itu tombol cuma 3. Ya. Hijau buat mulai. Betul, Pak. Kuning buat standby, merah buat stop beneran. Betul. Cetek kalau ada masalah pencet warna merah. Udah satu lane itu mati semua, nggak bahaya insya Allah. Yang begitu mah kan nggak mesti sekolah tinggi. Betul. Iya nggak sih? Saya pernah lihat soalnya mesin-mesin pabrik begitu. Simple. Cuman kalau yang punya orang beriman, syaratnya nomor 1 ahli sholat. Oh, interviewnya beda. Coba baca doa iftitah begitu. Kira-kira begitu nggak? Yang kedua, bisa baca Quran, atau kalau belum bisa siap belajar membaca Al-Quran. Wah, cakep. Orang sini begitu kalau punya perusahaan, insya. Nih ikhwatal iman. Jadi orang-orang yang berilmu hendaknya semua ilmunya digunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Belajar ilmu politik, belajar, Pak. Jangan sampai kita dikibulin mulu sama orang-orang jahat. Kenapa? Karena kita kurang bisa bersiasat. Siapa bilang politik nggak penting? Semuanya berpolitik gitu. Bagaimana, mohon maaf kita mengingat gitu ya, kisahnya
Sayyidina Utsman bin Affan ketika membeli sumur orang Yahudi. Politik bukan? Politik bukan? Politik. Kenapa orang-orang Muslim pada waktu itu nggak punya sumur, Pak, di Madinah? Adanya sumur orang Yahudi. Bayar setiap satu timba sekian dinar, sekian dirham gitu. Semakin lama banyak yang ngantri, dinaikin harganya. Wah, berbahaya tidak? Nih Pak, kalau misalkan sumber-sumber itu dikuasai bukan sama orang-orang beriman. Bagaimana siasatnya coba Utsman bin Affan? Dibeli bekali lipat, Pak. Dibeli semuanya nggak bisa, siasat mulai. Dirayu, dibaikin, ya, dikasih pemahaman. Saya beli dah separohnya atau saya beli harinya. Kalau ente 7 hari bagi dah mau saya 2 hari kayak 3 hari kayak begitu. Kan untung kamu dapat saham dari saya, tapi kamu juga bisa ngambil keuntungan nanti dari orang-orang yang beli airmu. Coba orang Yahudi pelongo iya juga, manaan gede lagi duitnya. Siasat bukan Pak? Politik bukan ini? Politik bukan? Politik. Ketika dibeli ya udah hari Senin sampai hari Rabu punya Utsman, nanti selebihnya punya saya, siap. Enak kan udah kena tuh dia, alhamdulillah. Diumumkan kepada seluruh kaum muslimin kalau mau ngambil air hari Senin sampai hari Rabu biar cukup nanti sampai hari Senin lagi. Mulai dah, ya kagak ada yang beli. Hari Kamis sampai hari Ahad ada yang beli nggak? Nggak beli. Datengin lagi sama Utsman. Gimana? Mau dijual nggak? Jual aja dah, kagak laku. Bukan kagak laku, betul ya. Tapi kaum musliminnya diajarin. Siasat bukan ini Pak. Siasat bukan. Siasat bukan. Siasat. Bohong nggak Utsman? Tidak. Ya. Bersiasat tapi tetap koridornya koridor jujur. Cara bicara aja. Cara negosiasinya aja yang harus paten. Mantep. Nih ikhwatal iman. Maka jangan salah. Bukan berarti orang yang berpolitik salah. Bukan berarti orang yang berpolitik tukang tipu semua. Lihat bagaimana tata cara mereka bernegosiasi dan apa tujuannya. Kalau maslahatnya untuk umat, bangsa dan negara, mudah-mudahan menjadi amal soleh semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan aja Pak. Ya, yang di bidang politiknya mudah-mudahan terjaga tujuan dan niatnya. Kan kalau pas belum jadi mah tujuannya apa? Waduh, udah pegel kita ngedengerinnya. Narasinya semua orang hampir sama. Demi bangsa dan negara, demi rakyat Indonesia, maka saya korupsi bantuan sosial, begitu. Bukan di Indonesia, ya insya Allah. Di mana tuh? Indonesia, insya Allah penjabatnya soleh dan soleha. Amin ya rabbal. Yang ketiga, ciri dari ulama akhirat, an yakuna ghairu ma'ilin ila turfati fil mat'ami wal mashrabi wat tan'imi fil malabisi wat tajammuli fil asasi wal maskani. Tidak terlihat cenderung mewah. Ciri ulama akhirat enggak terlihat mewah. Baik dari makanannya, minumannya, pakaiannya, ataupun tempat tinggalnya. Bukan berarti nggak boleh. Ya, bagus sama mewah sama nggak? Halo? Bagus sama mewah sama nggak? Beda ya? Makanya bahasanya luar biasa. Mewah Pak, yang dilarang mewahnya. Kalau bagus mah kudu, orang kita mau sholat aja kudu pakai pakaian bagus kudunya mah. Pakaian yang bagus yang mungkin barangkali keluarnya pas lagi event-event tertentu. Nah kalau bisa pakai buat sholat tuh. Kalau bisa. Ya. Jangan pakaian sholat Masya Allah. Masya Allah. Bukan orang sini. Ini mah jangan tersinggung ya. Pakaian yang barangkali kokoknya udah 1 tahun gitu ya. Enggak ganti-ganti. Kalau pakaian kondangannya mah batiknya sampai ratusan ribu bahkan jutaan, asli dari Pekalongan. Giran ke sholat mah gak pernah dipakai. Rugi itu pakaian. Beli mahal-mahal tapi jarang dipakai buat
taat. Sekalinya kondangan niatnya bukan silaturahmi biar kelihatan keren. Ayo, betul ya? Takut kalah sama yang lain, takut kalah sama tetangga yang lain, tamu yang lain, udah salah lagi niat kita. Tapi kalau pakaian yang bagus gitu ya, menutup aurat, bawa ke masjid, bawa ke tempat ngaji, insya Allah jadi pahala. Duit yang kita keluarin buat belinya, mudah-mudahan jadi sedekah buat kita. Yang dilarang mewahnya Pak, gitu ya. Yang terlihat dari ulama akhirat tidak terlihat mewah. Makannya ya biasa aja. Ada rendang, syukur alhamdulillah. Mewah nggak rendang? Tanya dulu rendang apa? Ya, rendang telur mewah nggak? Ya sama kayak kita, begitu kira-kira. Ikhwatal iman rahimakumullah. Karena seperti apa seperti ini? Karena kalau kita lihat bagaimana baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan dan para alim ulama kita sebelum kita, gitu ya, nampak betul gitu Pak. Begitu sederhananya, tetapi begitu royalnya dan begitu istimewanya ketika hartanya dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyaklah kita memiliki kisah-kisah teladan ya. Mus'ab bin Umair salah satu contohnya, anak muda ganteng keturunan orang kaya yang kalau misalkan dia lewat Mak, di hadapan para gadis pasti suka. Sebelum dia masuk Islamnya tuh ahli negosiasi, pandai betul beliau bersiasat itu ya. Terbukti ketika mau turun perintah hijrah, siapa yang diutus ke Madinah waktu itu? Yasrib namanya, bukan Madinah sebelum Rasul datang. Adalah Mus'ab bin Umair. Ya, pakaiannya begitu luar biasa sebelum masuk Islamnya. Ketika beliau meninggal dunia, ikhwatal iman rahimakumullah, kain yang untuk menutup jasadnya enggak cukup Pak. Kalau untuk nutupin atasnya, bawahnya kelihatan. Kalau untuk nutupin bawahnya, atasnya kelihatan. Bukan karena susah, tapi habis dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kenal juga bagaimana hebatnya para sahabat berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, ketika perang Tabuk, baginda Rasulullah SAW menginstruksikan kepada para sahabat, ayo kita akan perang Tabuk ini. Maka semuanya berlomba itu. Umar bin Khattab pada waktu itu, alhamdulillah nih, ini kesempatan saya untuk bisa bersaing dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Saya akan menyedekahkan harta saya separuhnya. Wah, senang Umar. Ketika depan Rasulullah, insya Allah saya separuh harta saya akan saya sedekahkan ini buat modal melaksanakan peperangan. Datang Abu Bakar Siddiq, semuanya Pak. Ditanya sama Rasulullah, untuk keluargamu apa wahai Abu Bakar? Allah dan Rasulnya saya tinggalkan untuk keluarga saya. Masya Allah. Berani Pak? Berani nggak? Saya tolak. Karena Rasul tahu ini Abu Bakar, piawai betul beliau dalam berusaha dan berdagangnya. Nyatanya ketika Sa'ad bin Abi Waqqas mau meninggal dunia, hartanya banyak, cuman punya anak perempuan satu. Ketika beliau bilang, harta saya banyak wahai Rasulullah, saya akan sedekahkan semuanya. Jangan, kata Rasulullah, saya sedekahkan separuhnya, jangan. Kalau begitu berapa? Sepertiganya. Sepertiga aja udah banyak banget, kata Rasulullah begitu. Jadi nggak semua diterima Pak, santai aja. Kecuali ustadznya merada-rada begitu. Nih saya mau sedekah, berapa? Wah ini semuanya Ustaz. Wah sini makasih. Lah makasih emang buat ustaz. Ya. Tidak ikhwatal iman, kita pun kalau misalkan mendapatkan amanah dari jamaah, lihat Pak, siapa jamaahnya. Sekelas Abu Bakar kenapa diterima sedekahnya semuanya? Beda sama Sa'ad bin Abi Waqqas. Karena ini adalah pedagang yang luar biasa hebat. Mudah bagi Abu Bakar itu untuk mendapatkan kembali hartanya dengan berdagangnya, dengan ilmu dagangnya. Sama seperti Abdurrahman bin Auf. Ya, orang kaya, beriman, bertakwa, mau miskin aja susah. Kalau kita kan rada kebalik itu. Betul. Ya,
Kalau beliau emang ada sebagian orang yang ditakdirkan oleh Allah miskin aja nggak bisa Pak. Suatu ketika paceklik tuh, ya panen gagal di kota Madinah. Para petani muru bingung dia, ya Allah tanamannya nggak bagus hasilnya, kurmanya kuntet-kuntet nggak seperti biasanya. Abdurrahman bin Auf lihat, Masya Allah ini kesempatan buat saya menghabiskan harta saya untuk membeli kurma semua orang Madinah yang merugi agar mereka bisa berbahagia. Dikumpulin semua Pak, dibeliin sama Abdurrahman bin Auf. Yang enggak orang ada yang mau beli, dibeli sama dia. Udah kekumpul semuanya, qadarullahnya Pak, di negeri Habasyah terkena kelaparan. Raja kemudian mengirim utusan, di mana aja yang penting ada sumber makanan pokok, beli meskipun mahal harganya. Datang ke Madinah utusannya, diunjukin, kita nggak punya apa-apa kecuali udah dibeli sama Abdurrahman bin Auf. Datang, kami dari Habasyah nih mau beli korma, kami bayar 3 kali lipat ketimbang yang Anda beli. Coba, nggak jadi dia susah. Ayo bertambah lagi malah 2 kali lipat, betul. Kalau kita beli 1.000 dibeli 3.000 Pak, untung nggak? Padahal niatnya apa? Niatnya ngebantu. Tapi Allah datangkan balasannya begitu luar biasa. Berani nggak kira-kira kita begitu? Datang ke depan, kita lihat saudara kita lagi dagang, ya Allah kayaknya lagi sepi banget ini, kita beli dah. Saya beli ya. Kalau kita mau diapain lagi? Didagangin lagi. Ya kan, ayo beli 3 kali lipat kayak Abdurrahman bin Auf. Kagak bisa begitu Pak. Abdurrahman bin Auf beneran pengen sedekah, maka Allah balas tuh Pak. Enggak jadi dia susah. Mudah-mudahan kita termasuknya. Amin ya rabbal. Jangan terlihat mewah. Ya, bagus mah kudu kayaknya. Karena sebagian masyarakat kita terkadang masih melihat tampilan. Betul Pak? Ya. Saya beberapa kali merasakan itu. Apalagi kalau misalkan kita dakwahnya kepada emang kalangan-kalangan yang rada-rada elit, kata dia pada. Betul. Elit dunianya, tapi ilmu akhiratnya elit nggak? Belum tentu. Betul Pak? Masya Allah, Masya Allah. Ya, jadi melihat orang tuh tampilannya dulu, ngelihat ustadz tampilannya dulu, nggak ngelihat apa yang disampaikan, tapi siapa yang datang. Pakai apa dia datang? Coba kalau misalkan Bapak datang nih ke Grand Wisata mau ngisi di sebuah acara pernikahan pakai motor spesi. Mana motornya nggak bayar pajak. Belum lunas. Ini curcol Pak, curcol. Ya. Pengalaman sendiri. Lah kagak ada yang nyambut itu. Disangkanya kita orang catering. Padahal udah jelas pakai koko, pakai peci. Orang cateringnya lah, orang cateringnya katanya. Silakan ke belakang, di ke belakang katanya. Masya Allah, kita ustadznya, gua yang mau ceramah ntar begitu. Nyatanya begitu. Coba kalau pas kita pakai mobil, turun pakai koko, pakai peci, udah siap tuh, wangi. Kan kalau pakai motor mana? Kalau misalkan hujanan, basah-basah dikit, gitu ya, panas-panas, keringetan, bau-bau keringet dikit, asam-asam dikit begitu. Masya Allah, beda nggak? Beda, Masya Allah. Termasuk berkatnya juga beda. Kalau mobil kan rada gede, muat berapa lagi begitu ya. Coba kalau motor ya dikasih banyak agak cukup nih motornya. Jadi dikit begitu. Berkah dah, alhamdulillah. Ini kejadian memang Pak. Masyarakat kita begitu melihat orang ternyata. Kenapa setiap kita berlomba-lomba untuk menampakkan hebatnya dunia? Betul nggak sih? Mohon maaf. Kita ngomongin kebiasaan kita dah, ya. Tahlilan. Beda nggak Pak tahlilan kalau diadakan sama orang kaya sama orang yang susah? Beda nggak? Beda. Saya juga pakai tahlilan soalnya tahu banget saya lagunya. Kalau orang kaya nggak usah ngundang, ramai betul yang datang itu. Tahlilannya gerama. Baca apa baik udah. Baca Yasin 1 kali balik nggak pakai napas, luar biasa. Serius begitu maksudnya bacanya, ya panjang banget. Orang yang datang banyak ramai, padahal nggak ngundang itu. Tuh tiba yang lagi duka, orang susah Pak.
sok mangga. Cuman ustadz sama 5 orang santri Pak. Sedih kita. Tapi begitu marahnya ketika ada yang bilang tahlilan bid'ah, wah ngamuk kita semua bareng. Tapi nyatanya begitu kelakuan kita dalam kehidupan terkadang. Kita pilih-pilih orangnya, betul? Betul? Itu juga cerita asli Pak, saya pengalaman itu. Ya, sedih kita ngelihatnya. Masya Allah, Masya Allah. Ngajiin, betul ya? Ngajiin, tahu? Yang 7 hari itu. Ada grade-nya Pak, jangan salah. Di sini mah orang soleh semua insya Allah, betul ya. Dan di mana-mana ada grade-nya, A, B, C. A 10 juta sampai 15 juta, oh bagus semua nih tajwidnya. Ustadz semua yang ngaji. Yang grade B-nya 5 juta sampai 10 juta, rada-rada dah. Yang grade C-nya 3 juta sampai 5 juta, baru belajar Iqra kayaknya nih baca. Ya, salah-salah dikit begitu ya. Masya Allah, ngelus dada nggak kita? Katanya ngedoain, tapi nyatanya ada nggak begitunya? Ngeberatin tuh Pak. Sampai-sampai kadang saudara kita maksain jual-jual motor, utang piutang sampai sama orang. Ini gimana ceritanya? Betul ya? Nih ikhwatul iman. Maka ayo tampilkan sederhanaan dalam tampilan, tapi begitu mewah dan istimewanya ketika kita korbankan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah. Lanjut. Jam berapa sih? Masih lama? Alhamdulillah. Berikutnya yang keberapa nih? 4. An yakuna mustaqsiyan 'anis salatin fala yadkhulu 'alaiha al-battah madama yajidu ilal firari anhum sabila. Nih Pak, ciri orang yang disebut ulama akhirat, dia berusaha menjaga jarak dengan penguasa. Waduh, ya, ulama akhirat ini ternyata sangat menjaga jarak dengan penguasa. Ulamanya yang jaga jarak, bukan penguasanya. Awas jangan salah paham ini. Ulamanya harus jaga jarak, tapi para penguasanya harus deketin para alim ulama. Kan bedanya begitu Pak. Sebaik-baik umaro adalah mereka yang selalu dekat dengan ulama. Dan seburuk-buruk ulama adalah mereka yang sering mendatangi pintu-pintu penguasa. Kenapa? Kalau penjelasan Imam Al-Ghazali bilang, di tangan penguasa itulah kendali dunia. Semua ada Pak, kekuasaan ada, power ada, sumber daya punya, semuanya ada. Keuangan dia pegang dan dia kuasai, budgeting, betul ya. Coba kalau di Indonesia aja APBN itu sekitar 1.000 triliun. Kecil apa gede Pak? Barangkali satu masjid ini kagak cukup kali nampung 1.000 triliun itu. Kita aja dengernya bingung kayak gimana duit triliunan itu. Ya, ngelihat aja belum. Betul. Nah dia menguasai itu. Apalagi kalau kita misalkan baca konstitusi kita, dari mulai tanah, hutan, air, semuanya adalah milik negara. Emang yang tanda tangan di negara semua bangsa Indonesia? Berapa orang? Berapa orang? 1. Siapa? Presiden. Betul ya? Diwakili oleh 1 orang. Lah kalau 1 orang ini soleh semua kan nih semua insya Allah. Insya Allah rakyatnya berkah luar biasa, sejahtera kita. Karena kan setelah itu yang digunakan seluas-luasnya untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Tapi nyatanya dikuasai nama siapa? Tuh kan, keceplosan gitu. Dan memang nyatanya seperti itu. Hampir 90% konon katanya kalau yang saya baca, mudah-mudahan salah begitu ya. Saya sih berharap mudah-mudahan salah. Sumber daya Indonesia ini hanya dikuasai oleh segelintir orang, Pak. 9 orang kalau nggak salah. Ya, 90% dikuasai oleh 9 orang. Sisanya kita berebutan yang cuma 10%. Masya Allah, Masya Allah. Nyatanya begitu nggak sih? Enak dia mah. Punya lahan begitu lebar, luas, luar biasa, dapat kompensasi begitu.
Ketika dia mau bangun atau mau tanamin sesuatu nggak punya modal, bawa ke bank, dapat lagi pinjaman triliunan dapatnya. Coba kalau kita ngajuin, syaratnya banyak banget, betul? Wah, ini gaji berapa, orang kita kagak kerja mau usaha, gaji dari mana? Kita lihat rumahnya, masih setoran belum lunas, dapat nggak kira-kira? Kagak, diomelin mah iya, betul Pak? Minjemnya dapat 100, dapatnya berapa? 95, administrasinya katanya 5 juta, udah kurang lagi baik. Tambah lagi bunganya, belum lagi kalau kita ngitung dosanya sama ribanya, ribet udah. Ya, Masya Allah, Masya Allah. Ini kenyataan ikhwatal iman. Hati-hati. Bukan berarti ulama yang datengin penguasa salah, tidak. Lihat Pak, apa motifnya? Kalau datengin penguasa untuk memberikan nasihat, memberikan bimbingan, ya emang harus seperti itu para alim ulama sesungguhnya. Tapi yang paling bagus adabnya adalah umaro yang minta nasihat dan datengin ulama-ulamanya. Sekarang kira-kira ada nggak coba contoh daripada umaro kita yang dekat sama alim ulamanya? Dari tingkat yang paling bawah dah sampai yang paling atas. Kalau ada luar biasa tuh Pak. Jarang tapi banyaknya mah kan dipanggil-panggilin. Betul ya? Ustadz datang sini ngasih ceramah. Udah pasti tuh. Pulang dikasih sesuatu. Ya, fasilitasnya luar biasa, punya pesantren saya bangun. Begitu kira-kira. Ketika dia menyampaikan ceramah, kira-kira berani nggak nyenggol-nyenggol dikit, Pak? Berani nggak dia suaranya rada lantang keras begitu? Rada kaku, ya, rada berat begitu kata Imam Syafi'i. Ya, makanya kenapa kalau kata Imam Ghazali ini nasihat buat kita para alim ulama, jaga jarak dengan para penguasa agar kita nikmat aja Pak menyampaikan nasihat, menegurnya barangkali jikalau mereka keliru. Kalau mereka keliru nggak ada yang tegur, siapa yang berani coba? Ayo rakyat negor, banyak dah pidananya, undang-undang ITE, pencemaran nama baik, apalagi tuh merendahkan simbol-simbol negara, ribet udah. Ya, udah gitu ketika ditangkap nggak ada yang ngebelain lagi. Kan kasihan Pak. Betul ya. Tapi kalau para alim ulama minimal ulama mah punya jamaah, punya santri, begitu kira-kira. Ya, kalaupun dia bicara ada powernya. Kenapa? Ada yang siap belain backingnya, begitu. Segitu aja yang belain jutaan orang masih ditangkap Pak. Bukan di Indonesia ini mah. Jangan baper ya. Iya, nggak terjadi di Indonesia. Lah apalagi cuman kita yang rakyat biasa. Betul ya? Udahlah kita mau berdoa aja. Berdoa aja. Kalau emang medsos itu rada-rada membahayakan kita, mendingan tutup akun Pak. Udah jangan update status apa baik. Berdoa banyak-banyak, urus yang bisa kita urus. Mudah-mudahan nanti kita akan berdoa kepada Allah sama-sama diijabah, mudah-mudahan begitu ya. Generasi berikutnya akan memimpin bangsa dan negara kita adalah orang-orang yang soleh, yang takut kepadamu ya Rob, begitu. Lah kalau setiap bangsa kita berdoa begitu, diijabah nggak kira-kira? Insya Allah. Jangan patah semangat, jangan lihat sekarang. Ya, sekarang nih waktunya Allah Subhanahu wa taala sedang mengayak nih Pak, kalau istilah ayakan. Ya, dipilihin betul, yang kasar-kasarnya bakal dibuang itu. Kan kelihatan nanti. Yang dulunya barisannya bareng sama kita memperjuangkan kebaikan dan kebenaran, gitu ya. Sekarang udah mulai tuh, ada yang mulai belelo ngomongnya. Tujuannya udah mulai kelihatan apa yang dia mau, begitu ya. Ntar kelihatan juga sama kita orang-orang yang betul tegak lurus begitu. Tulus betul membela bangsa dan negaranya, tulus betul membela umatnya, enggak ada tendensi apa-apa kecuali dia pengen dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala saja, sudah apapun resikonya dia bakal tanggung, begitu luar biasa. Kelihatan nggak Pak? Kelihatan. Sekarang banyak orang yang sudah mulai sadar, oh iya Masya Allah kemarin saya musuhin beliau, sekarang saya tahu ya ternyata beliau adalah simbol perlawanan terhadap sebuah kezaliman. Wah, mudah-mudahan ada di Indonesia, amin. Ya, mudah-mudahan ada. Jangan patah semangat, ya. Maka ayo Pak, didik anak-anak kita menjadi orang-orang yang soleh, begitu ya. Karena 10 tahun, 20 tahun yang akan datang, generasi anak-anak kita lah yang akan memegang kendali kuasa daripada bangsa dan negara kita, insya Allah. Jangan patah semangat. Ini jadikan ladang amal soleh buat kita.
Ayo berlomba-lomba gitu ya. Lanjut. Yang keberapa? Yang kelima, an yakuna musari'an ilal fatwa. Ya. Yang kelima, jangan sampai dia ini mudah mengeluarkan fatwa, tapi sangat cepat Pak mengamalkan setiap fatwa yang ia buat. Jadi ciri ulama akhirat itu nggak gampang ngasih fatwa sama orang. Dicari dulu dalilnya, baru nanti konklusi hukumnya. Jangan dibalik. Kadang kan mohon maaf. Kita nih rada kurang ngikutin salafus soleh kita. Khususnya para alim ulama barangkali begitu ya, ustaz-ustaz gitu. Mengingatkan saja. Imam Malik rahimahullah, ketika beliau ditanya 40 pertanyaan, berapa pertanyaan yang beliau jawab Pak? 4. Selebihnya 36 pertanyaan dia bilang wallahu a'lam bishawab. Saya nggak tahu. Coba kalau sekarang Bapak nanya saya, ya 4 pertanyaan saya jawab cuma 1. Apa Bapak bilang? Ya, blow on to Ustaz begitu. Jangan dipakai lagi udah. Justru Pak yang kadang so tahu kan dijawab semua, 40 soal 40 dijawab semua. Repot itu. Hati-hati malah, ya. Karena sebetulnya ketika kita mengeluarkan sebuah fatwa, pendapat, cari dulu dalilnya, baru lihat nanti apa hukumnya. Bukan dibalik, hukumnya dikeluarin dulu, nanti gampang nyari dalilnya. Akhirnya itu dalil semuanya dipaksain untuk mendukung hukumnya. Repot. Banyaknya begitu kadang. Betul nggak sih? Nah, ini kan repot ikhwatal iman. Masya Allah. Ribet banget. Ini berbahaya sekali buat kita orang-orang beriman. Maka jangan heran kalau ada ulama-ulama dunia, begitu ya, berdalilnya barangkali lebih fasih ketimbang kita. Baca kitabnya lebih hebat ketimbang kita. Dalil-dalil hadisnya lebih hebat ketimbang kita. Jidatnya lebih hitam ketimbang kita, barangkali gitu. Ya. Tapi ternyata dalil-dalil yang digunakan olehnya hanya untuk memuaskan hawa nafsunya. Repot ikhwatal iman. Masya Allah. Apa contohnya? Misal sekarang masalah vaksin lagi rame itu, perbedaan pendapat rame Pak. Ya, ada yang menyatakan wajib karena ini salah satu ikhtiar, katanya begitu. Ya, salah satu ikhtiar. Namanya salah satu, berarti banyak ikhtiar yang lain. Oh, itu aja udah salah bahasanya. Betul nggak Pak? Kecuali kalau satu-satunya baru betul hukumnya wajib. Tapi kalau cuma salah satu berarti ada salah 2, salah 3, salah 4, betul? Nah itu aja udah salah, udah keliru. Ya, jangan dipaksa. Seharusnya, nyatanya ikhwatal iman, ada nggak yang punya efek madorot terhadap orang ini sudah divaksin? Kalau kita baca aturan perundang-undangannya lebih jelas lagi nanti di UU karantina itu ada, jelas sudah. Karena vaksin itu yang tanggung jawab adalah diri si pasien. Ketika dia ada masalah, ketika disuntik jedek, ada yang lumpuh sebagian, ada yang kemudian meninggal dunia. Itu siapa yang tanggung jawab coba? Nggak ada yang mau tanggung jawab. Betul Pak? Kita menuntut siapa? Nggak ada kecuali pasiennya. Maka vaksin itu jangan dipaksa. Ini kelompok yang kedua bilang begitu. Nah kira-kira kita gimana sebagai orang-orang yang beragama, dalil-dalil syar'inya kumpulin. Kalau emang banyak madorotnya berarti pilihan. Bagi orang yang banyak madorotnya jangan, kan gitu ya. Bagi orang yang sehat fit semua 100% mangga silakan. Tapi jangan sampai orang yang nggak kemudian vaksin mendapatkan hukum pidana. Nah ini berbahaya juga ikhwatal iman. Betul ya. Masya Allah, kumpul-kumpul nggak boleh, tapi ngantri vaksin begitu banyak orang kumpul ribuan boleh katanya. Ribet juga ini kita. Yang salah siapa sih? Makan 20 menit, betul. Sholat Jumat 20 menit bisa nggak? Bisa nggak? Bisa. Kemarin ditutup nggak masjid ini? Tutup nggak? Ditutup. Betul ya? Orang dipanggil ketuanya. Pak Joko mana Pak Joko? Dipanggil ke polsek dia, tanda tangan, serem juga, kasihan gitu ya.
Masya Allah, Masya Allah. Banyak deh ikhwatul iman yang harus kita koreksi begitu. Masa cuman makan boleh gitu ya, buat ibadah masa kagak begitu. Maksudnya begitu. Kita sih pengennya boleh-boleh. Justru harusnya lebih dekat. PPKM kan perbanyak pergi ke masjid. Itu bagus tuh. Kita pakai PPKM itu tuh. Betul ya? Perbanyak pergi ke masjid. Insya Allah. Waduh. Ntar viral saya. Nih ikhwatul iman. Jadi jangan gampang mudah mengeluarkan fatwa. Bagi kita nih yang sering ditanya orang, jadi rujukan orang, jangan gampang, Pak. Ditanya masalah-masalah misalkan, Ustadz, gimana pendapatnya menurut Ustadz tentang kejadian yang ada di Suriah? Waduh. Terkadang kayak dia tinggal di sono ngejelasinnya, Pak. Padahal di Indonesia aja dia. Ini repot. Betul ya? Lebih baik wallahu a'lam bis-shawab. Udah jangan sok tahu kita kalau emang kita nggak tinggal di sono, nggak punya juga orang-orang yang tinggal di sono yang bisa kita percayai. Kita baca media yang kita baca betul nggak tuh selama ini mereka membela Islam dan kaum muslimin. Kita telan mentah-mentah apa yang dibilang media. Koreksi juga Pak media yang kita baca, yang menjadi rujukan informasi kita. Betul kan media yang jadi rujukan kita nih dari awal dia berdiri sampai sekarang dia membela Islam dan kaum muslimin. Ini ikhwatul iman, hati-hati kalau kita memberikan pandangan, karena barangkali pandangan kita mempengaruhi sikap orang lain. Yang selamat dunia akhirat kan wallahu a'lam bis. Emang kita nggak tahu. Kok nggak tahu sih Ustaz? Emang kita nggak di sono. Kan begitu. Ya, emang kita nggak di sono. Mau gimana lagi? Saya juga nggak punya saudara di sono yang bisa ngelaporin ke saya. Begitu kira-kira. Nah, maka ikhwatul iman itu yang paling selamat. Ya, kalau ditanya orang sesuatu yang kita nggak tahu dan kurang paham, nggak tahu, udah bilang wallahu a'lam bishawab. Vaksin gimana? Nggak tahu juga. Kalau saya sehat mau vaksin, mau vaksin. Tapi kalau saya kayaknya lagi sakit, kagak mau, nggak apa-apa. Masya Allah. Saya ngeliat sendiri Pak, ya, ketika habis divaksin kejang, berbusa dia, dua orang lagi. Bukan kata orang saya, ya, ngelihat. Guru-guru SMKN 1 tuh di Bekasi, saya waktu pas LSP, anak Latifah kan nganter tuh, ditawarin emang, Pak mau ngevaksin? Iya Pak, nanti nunggu dah, antri. Divaksin ceritanya ada guru nih, kejang tiba-tiba dia, berbusa, yang lain mundur yang belum. Keringet dingin dokternya saya lihat semua. Ambulan udah mulai ngantri, ramai, waduh kita kagak jadi dah, kagak berani udah. Ya, mau gimana dipaksa coba? Kalau nyatanya begitu kelihatan Pak di depan mata, bukan kata orang itu. Bukan kata orang. Kita juga bingung kalau cerita begini takutnya wah provokator, begitu nyebutin. Padahal itu pengalaman pribadi, bukan kata orang, bukan kata berita. Kita ngelihat sendiri, dua orang lagi kali kalau satu mah. Akhirnya yang lain kagak jadi divaksin. Ya, tadinya mah semangat, pas tahu begitu mundur semua, nggak dipaksa lagi, udah langsung tutup, udah pulang dia pada. Ya, ada efeknya ternyata, masya Allah. Untuk sebagian orang, gitu ya. Kalau yang sehat, saya vaksin dah. Kalau yang sehat mah mangga, itu bagian daripada ikhtiar kita. Tapi kalau yang misalkan kurang fit, jangan dipaksa lah. Mohon begitu. Ya. Lanjut. Yang keberapa nih? 6. An yakuna aktsara ihtimamihi bi ilmil batin wa muraqabatil qalbi. Nah, jadi banyak perhatiannya bagi kita nih para alim ulama atau para orang tua gitu ya. Perhatikan Pak kepada kondisi batin kita dan berusaha mengawasi gerak-gerik hati kita. Karena sumber penyakit badan aja terkadang mohon maaf Pak bukan dari makanan yang kita konsumsi, dari kondisi hati. Kenapa sih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehat? Sakitnya kan cuma 2 kali beliau. Betul ya? Cuma 2 kali. Meriangin begitu ketika pas turun ayat pertama sama ketika mau meninggal dunia. Lah kita, ayo, ada hujan dikit, kerokan udah. Ya, masya Allah. Nih ikhwatul iman, kenapa hati kita mohon maaf nih Mak, jarang kita jaga, ya nggak sih? Gampang banget jengkel sama orang, darah tinggi, betul.
Betul. Nah gini dah, kalau misalkan nggak percaya, lihat orang gila. Ayo, orang gila ada nggak yang kena corona? Kenapa? Kenapa coba? Happy aja. Kondisi apapun ketawa. Lah kita yang sehat masa kalah sama orang gila begitu maksudnya? Hah? Susah banget mau ketawa dalam hidupnya. Orang gila aja bisa ketawa, Pak, happy aja dia. Betul. Rumah kagak punya kadang, betul ya. Duit nggak ada, makan kadang kagak jelas, tapi bisa ketawa nggak dia? Lah kita masih kalah sama orang gila. Lebih gila ketimbang orang gila jangan-jangan kita nih. Sehat insya Allah. Hati kita nih, mohon maaf, itu sering menjadi biang kerok daripada masalah kesehatan kita. Yang punya penyakit mah, mohon maaf nih Pak, mohon maaf. Mah itu bukan cuma sumber konsumsi yang menjadi penyebabnya, tapi kondisi kita. Kalau kita nih hati, pikiran nggak pernah mikirin yang aneh-aneh, insya Allah nggak kambuh tuh. Makan, coba makan teratur, tapi pikiran kita rumet baik, sakit tuh perut. Waduh sakit perut, naik dikit sesek, betul ya? Akhirnya sesek dah tuh pakai oksigen. Kenapa? Jengkel sebetulnya. Coba kalau rilis, jangan jengkel, tetap jengkel sih Ustaz. Yang minimal berkurang begitu maksudnya, ya. Jangan. Kalau nggak percaya coba. Kenapa kalau hati jengkel Pak, muka udah kelihatan tuh, nggak bisa senyum sama orang. Sok mangga. Kita jengkel sama siapa aja rada susah senyum sama orang, padahal kita nggak bermasalah sama orang itu. Coba kalau kita hatinya lapang, sama siapa aja kita bisa nyapa. Betul ya? Pak Haji sehat, alhamdulillah. Coba kalau lagi kita jengkel, boro-boro pengen nanya, dijawabin salam aja kita kadang males-malesan. Assalamualaikum, salam. Gimana sehat? Nanya mulu marah kita kadang. Jangan, buang jauh-jauh jengkel dah tuh. Buang jauh-jauh, insya Allah sehat, apalagi kalau misalkan udah mulai kita berusaha hati kita nih biar ingat Allah terus. Subhanallah dah. Makin cakep tuh dah Pak. Ya. Udah nggak berasa, udah. Ya, orang mau nyakitin kita nggak berasa. Kenapa? Sakit hati kita tuh terkadang kita Pak yang ngasih izin kita jadi sakit. Orang ngomongin kita nih. Ya, suara orang Sumbang ngomongin kita sama suara ember jatuh sama nggak? Sama nggak? Sama. Cuman kenapa beda? Kalau ember jatuh biasa aja kita, tapi kalau omongan orang biar kata pelan banget. Sakit amat. Tidur rada susah, betul? Masya Allah, jengkel aja. Ngaji aja kadang mikirin masih omongan dia. Omongan Ustadz kagak kedengeran. Ya. Padahal kalau kita bilang nih, omongan Sumbang tentang diri kita dari orang lain sama kayak ember jatuh, kelar nggak urusannya? Kelar, enak hati kita insya. Orang sini begitu semua insya Allah. Kelihatan dari wajahnya. Coba lihat tuh senyum semua dari sini, Masya Allah, senyum-senyum ya. Kenapa coba? Udah kedengeran suara plastik, betul, Masya Allah. Waktunya bentar lagi udahan kan begitu ya. Alhamdulillah. Lanjutin acara berikutnya gitu. Apa acara berikutnya? Ramah tamu. Acara inti kalau setiap pengajian hari Ahad pagi. Alhamdulillah. Mudah-mudahan berkah manfaat. Masih ada beberapa hal yang lain, insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Tentunya kita berharap dan berdoa nih Pak, kita dan anak keturunan kita, cucu-cucu kita nanti, mereka adalah para alim ulama, cendekiawan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Tampilan dunianya hebat, tapi hebat juga tampilan akhiratnya dan derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
Demikian usikum nafsi bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.